Bapakkulah yang memberikan mereka kepadaku. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sampai sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, damai Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Seandainya juga ada saudara kita yang ada yang sakit atau ada masalah di dalam hidup mereka, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mohon kiranya Tuhan mendengarkan seruan, keluhan mereka, Tuhan memberi kesembuhan, dan Tuhan memberikan jalan keluar untuk penyelesaian masalah hidup mereka dengan terang Roh Kudus-Nya. Amin. Kembali hari ini, saudaraku yang terkasih, saya ajak, mari kita bersama-sama merenung dan belajar tentang firman Allah yang akan kita ambil dan kita baca bersama-sama dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Baik, kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dan dalam kebimbangan? Jika Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Berapa lama lagikah Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Lalu Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, orang-orang Yahudi bingung menghadapi Yesus. Mereka tidak memahami identitas Yesus. Mereka ragu-ragu akan ajarannya, misinya, dan juga kemesiasan Yesus. Banyak di antara mereka menuding Yesus kerasukan setan, gila, tidak waras. Tetapi ada juga beberapa yang membela Yesus dengan mengatakan tidak mungkin seorang kerasukan setan bisa memelihara mata orang buta. Yohanes Pembaptis pun, saudara sepupu Yesus, belum tahu dengan pasti identitas Yesus. Ketika dalam penjara, Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab kepada dua murid
utusan Yohanes itu, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Kita temukan di dalam Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai dengan 6. Yohanes seorang Yahudi asli. Dia juga sepupu Yesus. Dia anak Elizabeth dan Imam Zakaria. Dia tahu isi nubuatan para nabi tentang Sang Mesias yang akan datang itu. Di antara nubuatan itu, Yesaya bab 61 ayat 1 mengatakan, "Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari." Sungguh sangat jelas apa yang dikatakan atau apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dari isi nubuatan ini mendorong Yohanes untuk bertanya dengan menyuruh kedua muridnya bertanya kepada Yesus. Mengapa dalam hati Yohanes? Mengapa Yesus tidak menggenapi nubuatan itu? Malahan Yesus kok tenang-tenang saja. Padahal Yohanes ia di dalam penjarakan oleh Herodes dengan tidak adil. Sama sekali tidak adil. Tetapi jawaban Yesus itu sungguh mengejutkan. Bagi Yesus, ia tidak mau kehadirannya membuat orang bimbang, membuat orang ragu. Maka jawabannya itu untuk menuntun orang supaya melihat karyanya, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Yohanes bab 10 ayat 25. Jangan melihat bentuk fisik saya, keadaan saya, tetapi karya yang disaksikan oleh banyak orang. Seperti Yesus mempertobatkan orang, menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit dan kelemahan, mengusir setan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, mengajar dengan penuh wibawa. Semua karya ini menunjukkan identitasnya. Karya-karya besar ini tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia biasa. Orang Yahudi tidak bisa mengenali identitas Yesus lewat karya-karya agung ini, karena mata mereka tertutup oleh iri hati, tegar hati, dan kesombongan. Sehingga mereka tidak sanggup melihat karya besar Yesus dan tetap mau berada di luar domba gembalaan Yesus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Yohanes dalam penderitaannya luar biasa. Dia merasakan ada ketidakadilan. Dia mengharapkan Yesus membebaskan, menunjukkan kepada Herodes bahwa inilah kebenaran yang dia sampaikan kepada Herodes oleh Yohanes. Tapi Yesus tidak melakukannya itu. Bagaimana dengan murid Kristus di zaman now? Dalam menjalani hidup ini, kita sering bimbang dan kurang percaya ketika mengalami tantangan hidup, mengalami derita yang berkepanjangan, sengsara yang tak ada ujungnya. Terkadang kita ragu akan kemurahan dan kuasa Allah. Kita begitu mudah terlepas dari pegangan utama kita, yaitu Allah sendiri. Pengalaman sehari-hari membuktikan hal ini. Kita seringkali lebih mudah dan senang hidup dalam kegelapan dengan tidak taat dan mengikuti kehendak sendiri. Kita lalu mencari pegangan lain yang bukan dari Allah. Entah itu orang pintar,
Entah kita mengandalkan kekuatan dunia ini yang serba canggih dan serba instan ini, dan kekuatan yang lain. Padahal jalan terang Tuhan disediakan bagi kita agar sampai pada kehidupan yang bahagia. Maka selama kita tidak berpikir dan berhati jernih, selama kita tidak rendah hati, mau melihat dan mengakui kebesaran karya Tuhan dalam hidup ini, lalu kita akan meninggalkan Tuhan. Ketika penderitaan yang mendesak, sengsara yang bertubi-tubi, mungkin kita akan putus asa. Sebagaimana Yohanes, dia juga seorang manusia. Dia juga mengharapkan Yesus segera menyatakan diri dan membebaskan dia dari tawanan, sebagaimana nubuatan Nabi Yesus. Campur tangan kuasa Tuhan lewat peristiwa-peristiwa dalam hidup kita itu sungguh nyata, saudaraku. Seperti ada orang memberi kesaksian bahwa dia merasakan keberhasilan anak-anaknya seolah-olah sebuah mimpi. Hidup puluhan tahun itu seolah-olah berlalu dalam sekejap. Kalau karya Allah nyata di dalam hidupnya. Dia berkata, bagaimana mungkin saya hanya seorang pemulung, tapi anak saya bisa jadi dokter. Bagaimana mungkin saya hanya seorang sopir rendahan, tapi 6 anak saya lulus sarjana semua. Bagaimana mungkin saya hanya seorang tukang beca, tapi anak saya lulus jadi perwira angkatan. Dan lain. Inilah karya Tuhan yang mungkin tidak terasa oleh kita, yang mungkin kita menganggap sepele karena kita menganggap seolah-olah Tuhan tidak hadir dalam hidup kita dan kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi kalau kita mau berserah diri kepada Tuhan, proses untuk menjadi berhasil seperti itu mengalami satu proses yang lama. Dalam perjalanan hidup kita bahkan menuntut puluhan tahun untuk terbukti bahwa sungguh nyata karya Allah di dalam hidup kita, sebagaimana kesaksian di atas. Tetapi kalau mata hati iman masih tertutup oleh iri hati, sombong, kecewa dengan Tuhan, lalu mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan dunia ini di luar Tuhan, selama itu pula kita akan tetap melihat Yesus sebagai pribadi yang membingungkan, sebagaimana orang-orang Yahudi melihat pribadi Yesus yang membingungkan mereka. Lalu bagaimana mengatasi kekecewaan dalam hidup ini? Kita harus ingat bahwa Yesus tidak pernah menghakimi kita. Yesus tidak diutus untuk menghakimi kita, tapi untuk menyelamatkan kita manusia. Namun bila kita tidak mentaati perintahnya, firman-Nya, sabdanya, itulah sebenarnya kita sudah memposisikan diri kita berada di bawah penghakiman Tuhan. Karena kita tidak taat kepada perintahnya, karena kita tidak taat kepada sabda dan firman-Nya, kita berjalan di luar rencananya. Itulah yang menjadi hakim bagi kita pada waktu pengadilan Tuhan. Jangan salahkan Yesus. Pengkhotbah bab 3 ayat 11a mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ini dialami oleh bapak-bapak yang memberikan kesaksian tadi. Yeremia bab 29 ayat 11b mengatakan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah rancangan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Dan ini dialami oleh orang-orang yang berkesaksian tadi. Karena mereka berserah diri, berpasrah dalam penyelenggaraan Allah di dalam hidup mereka. Yesus sendiri bersabda, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kita tidak perlu menjadi kecewa, apalagi kita murid Kristus. Murid Kristus itu adalah
Allah memberkati semua manusia di dunia ini. Allah mencintai semua manusia di dunia ini. Hanya satu yang beda, yaitu kita murid Kristus adalah orang yang terpilih untuk menjadi domba dan murid Kristus, untuk menjadi hamba dan pelayan yang bekerja di kebun anggur dan di ladang Tuhan. Inilah kita murid Kristus sebagai orang-orang yang terpilih. Kita tidak boleh jatuh ke dalam kekecewaan. Maka pengalaman hidup apapun yang kita alami, jangan pernah membuat kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Yang terpenting, tetap taat. Kita tetap setia berserah diri pada rencana dan kehendak Tuhan. Renungkanlah dan ingat dan hidupkan kembali karya-karya Yesus yang mengagumkan di dalam hidup kita, sehingga iman kita akan Yesus terus semakin teguh. Terlalu banyak campur tangan kasih Allah di dalam hidup kita. Renungkanlah itu untuk memperteguh iman kita akan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami seringkali tidak percaya dan mengabaikan-Mu. Bantulah kami agar dalam menjalani hidup ini, kami selalu berpasrah diri pada kehendak-Mu. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salve, damai Kristus kiranya selalu beserta kita.